Perkenalkan, nama saya Zeno Sanjapa 1000 dengan NIM 11S23001. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai proyek saya, yaitu uh, Telkom PC Cell. Nah, untuk daftar isi presentasi saya, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai pendahuluan dan filosofi arsitektur dari MVVM, lalu masuk ke menjelaskan dependency injection dengan Dagger Hill, lalu ada network layer dengan retrofit dan OKHTTP. Lalu local data persistence dengan data store. Lalu ada navigation management dengan Navhost dan UIF. Lalu masuk ke demo teknis CRUD dan Outrara. Lalu kesimpulan mendalam dan penutupnya. Nah, pertama yaitu pendahuluan dan MVVM. Nah, eh, kita akan membedah mengenai aplikasi Commerce Telkom. Fokus utama presentasi ini bukan hanya fitur, melainkan arsitektur perangkat lunak modern yang telah saya terapkan. Nah, aplikasi menggunakan pola MVVM atau model view model. Mengapa MVVM? Karena di e-commerce data sangat dinamis. Dengan MVVM, saya memisahkan untuk pada bagian modelnya, yaitu sumber data, API, dan data store. Nah, untuk view-nya, UI deklaratif menggunakan Jetpack Compose. Lalu view model itu otak yang mengelola setiap UI-nya. Pemisahan ini memastikan aplikasi memiliki separation of concern. Sehingga ketika saya mengubah desain UI, logika bisnis ini eh, di vModel tidak terganggu. Lalu masuk ke modul selanjutnya yaitu Dagger dan Dependency Injection. Nah, di file modul eh, ada namanya seperti network module.kt dan app module.kt. Mari kita bicara tentang mesin di balik aplikasi ini, yaitu Dagger Hill. Tanpa Dagger Hill, kita akan terjebak dalam manual instantiation yang rumit. Nah, di file network modul, perhatikan anotasi modulnya dan installin. Nah, ini memerintahkan Hill untuk mengelola lifecycle object selama aplikasi berjalan. Nah, kedua, saya menggunakan provide dan singleton untuk instance retrofit. Artinya, aplikasi hanya membuat satu koneksi API yang digunakan bersama. Nah, untuk manfaatnya sendiri, saat saya membutuhkan repository di view model, saya cukup menuliskan inject constructor. Nah, Hill secara otomatis menyediakan dependensinya. Ini adalah implementasi version of control yang membuat query saya sangat disable dan bersih dari boilerplate ya. Nah, modul ketiga, retrofit dan network layer. Nah, sebelum mesin siap, kita butuh jembatan ke server. Nah, di sini saya menggunakan retrofit. Nah, yang pertama itu API interface. Saya mendefinisikan kontrak komunikasi. Gunakan keyword suspend pada setiap fungsi. Mengapa? Agar proses request API berjalan di background thread menggunakan Kotlin coroutines. Ini krusial agar UI tidak hang saat menunggu data. Nah, yang kedua, converter dan interceptor. Saya mengintegrasikan uh, JSON Converter Factory untuk parsing JSON otomatis ke objek Kotlin. Saya juga menambahkan logging interceptor pada OKHTTP client. Secara teknis, ini membantu saya mendebak setiap request header dan body yang dikirim ke server. Nah, modul 4, data store dan persistence. Nah, bagaimana aplikasi mengingat user yang sudah login? Saya meninggalkan share preference lama dan beralih ke Jetpack Data Store asinkronus. Nah, data store dibangun di atas coroutines dan flow. Pembacaan data bersifat non-blocking. Outflow, ketika IP mengembalikan token JWT, token tersebut disimpan dalam data store. Di dalam repository, saya menyediakan flow string yang harus memantau status token. Jika token hilang, UI akan secara reaktif kembali ke halaman login. Ini adalah pendekatan reactive programming. Nah, ada modul kelima yaitu Navhost dan UIF. Nah, navigasi adalah kompas aplikasi. Nah, UIF di UIF.kt saya mengimplementasikan Navhost. Nah, centralized routing, semua route, buyer seller out didefinisikan di situ ya. Nah, role based access control. Nah, perhatikan logika pada start destination ini. Nah, aplikasi secara cerdas mengecek state autentikasi. Jika user adalah seller, ia dilempar ke seller home. Jika buyer ke home, jika buyer ke buyer home. Nah,
Lalu ada desain sistemnya, saya juga menerapkan tema warna e-commerce biru navy dan orange, serta alat belakang atau background light yang konsisten di seluruh layar, memberikan pengalaman pengguna yang profesional. Nah, untuk modul keenam yaitu demo teks dan penjelasan CRUD. Sekarang, mari kita lihat bagaimana komponen-komponen tadi bekerja ya dalam aksi nyatanya. Nah, untuk demonya, saya akan login memperhatikan loading indikator berwarna biru navy yang muncul. Secara teknis, model sedang mengubah UI state-nya menjadi loading. Nah, di CRUD produk, saya akan menambah produk baru saat saya klik simpan retrofit, mengirim data multipart ke server. Nah, lalu ada helper alert. Buka alert helper.kt kita, lalu perhatikan saat sukses muncul dialog saat saya menggunakan alert helper, sebuah objek singleton yang mengelola mutable error state. Nah, ini memungkinkan saya memicu pesan sukses di mana saja dengan parameter yang sangat fleksibel, error, sukses, ataupun info. Nah, CRUD, read or update ya. Nah, daftar produk terupdate secara otomatis tanpa refresh manual. Ini memungkinkan state flow dan view model berhasil mengobserv perubahannya dari repository. Nah, untuk kesimpulan dan poin pentingnya, sebagai penutup, mari kita rangkum poin-poin penting implementasi ini yang sesuai dengan standar industri. Pertama ada scalability. Berkat Trigger kita bisa menambah fitur baru tanpa merombak kode lama. Reliability, penggunaan retrofit coroutines memastikan aplikasi stabil dan tidak mudah crash saat jaringan buruk. Nah, tiga ada user experience dengan Jetpack Compose dan sistem tema yang modern. Aplikasi ini bukan hanya fungsional, tetapi juga estetis. Nah, untuk security-nya, sesi pengguna aman di dalam data store. Nah, implementasi ini membuktikan bahwa aplikasi Delcom dibangun dengan Delcom PCCL tadi dibangun dengan fondasi arsitektur yang kuat, bukan sekedar kode asal-asalan. Untuk eh, demonya saya akan jalankan langsung. Tunggu sebentar, saya coba share, saya ulang. Oh, ini karena tokennya tidak valid, diakibatkan dari bekas login yang kemarin ya. Saya bisa hapus dulu. Kita jalankan ulang. Nah, ini dia, kita bisa login sebagai buyer. Nih, kita coba. Nah, ini eh kita coba buat akun baru saja ya. Register di account, full name-nya, open heart, username-nya kita buat open heart, dan open heart, register. Nah, register successful, please login. Ya, pesan login di bawah. Nah, lu open heart, open heart. Nah, ini kita apa namanya? Dalam sisi loginnya ini saya buatkan bahwa dari sistem keamanannya jika nanti eh, di apa namanya kita coba-coba login nih ke akun orang gitu.
Nah, kalau input spasi, nah saya buatkan spasi ini sebagai karakter di sini ya. Nah, kita bisa milih, kita bisa login sebagai buyer atau sellernya. Saya akan login sebagai buyer dulu, dikarenakan sudah ada beberapa produk yang sudah saya tambahkan. Nah, seperti ini kira-kira ini contoh yang pada bagian yang saya belum ada image, saya buat dalam produknya. Nah, ini yang contoh yang sudah ada. Nah, kita bisa seperti ini, langsung atur jumlah, contoh 5. Kita buat ke keranjang. Nah, berhasil masukkan ke keranjang. Kita cek keranjang kita di sini. Nah, keranjang perbarui close. Nah, kita bisa check out ini, tapi kita cek dulu wallet kita. Balance kita kan belum ada. Langsung kita wallet masuk, kita top up ke nominal, naik tebak aja segini, masih deposit. Kita coba lihat. Nah, kita masukkan di bagian bayar wallet itu ada 10 juta. Nah, kita kembali ke sini. Nah, ini ada transaction history juga untuk lihat nanti hasil transaksinya. Nah, ini kartu coba kita check out. Nah, check out langsung berhasil. Lalu, nah, lalu kita berkurang, kita coba transaction history. Nah, ini ada komputer chip. Ada 6 biji kali 100.000 ya. Nah, total 600.000. Nah, seperti itu bisa change password juga, bisa edit profile juga, kita bisa logout juga dari sini ya. Nah, otomatis keranjangnya kosong. Nah, dan harusnya di sini stoknya berkurang ya, berkurang. Tuh, berkurang ya. Dari 999 sekarang 994 komputer chipnya. Lalu kita coba login sebagai seller ya. Nah, sebagai seller. Nah, ini tampilan untuk market si Openhart sendiri seperti ini. Nah, ini produk sih kita bisa tambahkan produk name bla bla bla, kategori bla, price ini stok stok 20.000, kategori biasa, produk name, eh, jualan, price-nya berapa ya, ini oke. Barcode serial nomor bisa kita tambahkan, create produk. Nah, produk bisa kita tambahkan. Nah, ini karena udah ada image yang kita buat harusnya sudah ada di bagian si sellernya. Nah, ketika nanti kita membeli di sini pakai Winhard ya, Winhard kita coba eh, di sini. Nah, dia nanti apa namanya, dia sudah muncul di sini kan, kita tambahkan ke keranjang, kita coba beli check out. Maka kita check out, check out. Nah, lalu kita bisa lihat transaction historinya, sudah ada jualan yang kita beli ya. Nah, kita masuk ke akun apa namanya, akun si sellernya, harusnya sudah ada grafik. Nah, tuh ada grafik penjualannya, ada berisi produk, total terjual 6 produk hari ini, 6 produk ya. Total pendapatan 60.000. Di wallet kita sudah ada 60.000 ya. Nah, seperti ini. Nah, produk. Kita bisa update, hapus juga produknya bisa. Nah, kita bisa tengok seller walletnya, riwayat penjualan kita bisa di sini kita lihat. Ya, ada pendapatan masuk 60.000. Dengan bayar ID DB 7BPPW 8A. Jelas sekali di situ ya, semua dengan tanggalnya juga sudah ada. Nah, mungkin cukup sekian yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih.